Ini Anies Baswedan resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setidaknya ada 23 janji politik yang disampaikan Anies pada saat kampanye. Selama 5 tahun menjabat, apakah janji-janji politik itu terrealisasi, terutama misi maju kotanya bahagia warganya? Kami akan membahasnya bersama Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laode. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sismono. Waalaikumsalam, Mas Juno. Juno, sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Suara saya jelas ya, Bang Sis? Suara saya kedengar. Oke, baik. Bang Sis, Anda sebagai Ketua Relawan Bala Anies ya, bagaimana Anda melihat pencapaian seorang gubernur ini untuk hari ini, hari terakhir ya, seperti apa? Oke, soal pencapaian Pak Anies, sebenarnya secara simbiosis, secara simbolis ya, sudah bisa dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengantarkan Pak Anies hari ini dan sebelumnya. Dan itu rata-rata itu warga Jakarta. Nah, memang sih ada beberapa warga di luar Jakarta, Jabodetabek dan beberapa relawan-relawan dari daerah. Tetapi ini adalah pesan simbolis bahwa gagasan janji-janji kampanye Pak Anies itu sudah tuntas dan insya Allah Pak Anies sudah bisa untuk melangkah membangun yang lebih jauh lagi. Oke, sudah tuntas. Kalau kita lihat, ya kita tahu bahwa Jakarta juga sempat meraih apresiasi seperti itu dalam hal pengendalian banjir ya dan macet seperti itu. Tapi tentunya ini bukan hal yang totally selesai seperti itu. Bagaimana Anda melihat macet dan banjir di eranya Anies, Bang Sis? Oke, jadi soal banjir ini ya, kemarin kan sempat juga dilihat beberapa masyarakat ya. Jadi melihat banjir itu dalam perspektif yang kadang-kala tidak utuh, tidak terintegrasi. Misalnya soal sumur resapan. Seolah-olah Pak Anies hanya berkutat pada persoalan itu. Padahal kalau kita lihat transformasi menjadi kota global dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir, itu kan sudah berapa hal banyak yang dilakukan Pak Anies. Saya sebutkan aja misalnya, ini data yang kami peroleh dari paparan Pak Gub ya pada Oktober 2022. Misalnya Pak Anies ya berhasil membangun 6 retensi air besar ya dengan kapasitas 1,7 juta meter kubik. Itu pertama. Yang kedua, peningkatan kapasitas di 4 sungai besar sepanjang 2,5 km. Terus ada lagi pengerukan lebih dari 3,6 juta kubik lumpur di sungai waduk dan saluran. Dan lagi ada revitalisasi pompa dan pembangunan 9 sistem pompa baru, total kapasitas mencapai 386 meter kubik per detik. Ada lagi pembangunan 2 km tanggul pantai. Nah, itu bagian dari bagaimana Pak Anies merancang satu konsep pengendalian banjir. Karena di Jakarta ini, Bang, itu kan kita nggak bisa juga menafikan siapapun pemerintahannya, bahkan dari zaman Hindia Belanda, itu pasti dari banjir. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sistem pengendalian. Nah, Pak Anies sudah melakukan itu. Soal drainase vertikal atau yang sumur resapan itu lebih dari 29.000 drainase yang dibangun zaman Pak Anies. Baik, kalau kita ke transportasi ini juga yang disorot bahwa Pak Anies tadi menekankan pada bagaimana pembangunan transportasi publik yang baik ketimbang bagaimana masyarakat yang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi. Bagaimana Anda melihat transformasi Jakarta yang ramah terhadap transportasi publik ini? Oke, yang paling penting adalah sebenarnya itu yang paling jadi karya momentumnya adalah Jaklingko. Bagaimana sistem transportasi di Jakarta integrasi. Jadi kalau dulu ya kita ke Jakarta itu kan ya susahnya luar biasa. Sekarang hanya dengan 3.000 kita bisa kemana-mana menggunakan moda transportasi apapun, mulai dari mobil mobil Jakarta Jakarta kemudian dan lain sebagainya, itu semua terintegrasi sehingga sistem ini saya pikir pencapaian luar biasa. Soal busnya sekarang sudah ramah-ramah, busnya sudah bagus-bagus, belum lagi kemudian jalan-jalannya juga sudah bagus. Jadi ini pencapaian yang luar biasa. Dan soal masih macet tapi yang paling penting kita lihat di beberapa titik ya itu sudah mulai terurai dengan model transportasi ini. Dengan jumlah peningkatan pengguna transportasi yang luar biasa itu, hampir jutaan itu, yang sebagaimana disampaikan Pak Anies itu menunjukkan bahwa ini makin terurai.
Oke. Baik, kalau kita lihat juga Pak Anies punya slogan bahwa maju kotanya, bahagia warganya. Tapi ada yang menarik nih, Bang Sis. Ada dari survei Badan Pusat Statistik ya, bahwa dari indeks kebahagiaan, Jakarta ini di peringkat 27 loh dari 34 provinsi. Berarti warganya belum terlalu bahagia sesuai slogannya Pak Anies. Bagaimana Anda melihat indeks kebahagiaan Jakarta yang masih berada di bawah? Nah, saya belum lihat Oke. data itu seperti apa, tapi kita lihat langsung lah, kita rasakan. Hari ini sebenarnya simbol betapa rakyat Jakarta, warga Jakarta sangat senang. Setiap Pak Anies datang ke tempat-tempat tertentu, ke daerah-daerah itu disambut luar biasa, bahagia. Tidak lagi tangisan seperti dulu, tidak ada lagi ya pemberontakan dalam kurung ya sampai teriak-teriak kayak gitu, dan adalah ya kebahagiaan itu kan dilihat dari faktanya. Kalau data-data yang disampaikan itu saya belum lihat tuh data simpelnya siapa, apakah itu hanya untuk kelas menengah atau bagaimana, kita lihat dulu. Tapi bahagia nggak sih kalau dari kacamata Bang Sis, Ketua Relawan Bala Anies, ya pasti bahagia ya? Akan tanya, karena gini, kita kan relawan ya, dalam perspektif itu kita kan datang ke masyarakat. Masyarakat menyampaikan bahwa kebahagiaan luar biasa di masa Pak Anies, mereka nyaman hidup, tidak lagi semua kebutuhan-kebutuhan itu insya Allah tercukupi. Soal kebutuhan ada sumbangan sekolah juga, KIP Plus dan sebagainya, itu sudah dilakukan semuanya. Oke, Bang Sis, kita tahu bahwa proses untuk seorang Anies untuk duduk di kursi DKI 1 ini luar biasa ya. Kita tahu pilkada lampau itu banyak mengajarkan kita banyak hal. Ada banyak resistensi dari beberapa kalangan terkait sosok Anies. Anda melihat setelah 5 tahun beliau menjabat, apakah masih ada gap itu atau seperti apa dari kacamata Anda? Nah, Pak Anies 5 tahun ini memang kita tidak bisa menghindari juga betapa lawan-lawan Pak Anies itu muncul juga. Itu bagian dari proses demokrasi, kita nggak bisa tahan. Ya. Itu penting, mereka muncul, relawan-relawan Pak Anies juga muncul. Jadi tiap daerah kita kunjungi itu memang ada juga sih yang nggak senang Pak Anies. Itu wajar-wajar saja. Tapi ada juga yang nggak, ada juga yang bahagia. Jadi lebih banyak yang bahagia dengan Pak Anies. Oke. Jadi ya wajar ya kalau ada yang ya tadi suka dan tidak suka dalam hidup, ya. It's very normal. Ya. Persoalan Jakarta seperti katakan Abang tadi ya, itu satu proses yang kurang bagus ya. Tapi ini kan kita lihat buktinya selama Pak Anies memimpin Jakarta, adakah satu kelas sosial yang disingkirkan? Ada. Rumah-rumah ibadah diberi tempat sesuai dengan porsinya. Semua kalangan agamawan juga diajak berdiskusi, berkolaborasi dan sebagainya. Nah, ini kan penting. Makanya kami relawan ini ya betul ini menerasikan Pak Anies ini di beberapa daerah di luar Jakarta sangat senang karena mereka betul-betul melihat langsung soal katanya itu kan katanya pernyataan, bukan kenyataan. Kalau kenyataan ya jelas Pak Anies itu ya seperti ini. Itu lihat aja sekarang. Abang kan posisi di Jakarta tiap hari ya. Coba lihat. Ya, Amin. Ya, tadi kita tidak bisa mengkotak-kotaki pikiran orang terhadap kita ya, personal pendapat atau seperti apa. Tapi yang kita lihat juga kinerjanya, bagaimana Anies ya beberapa tahun melahirkan banyak karya seperti itu. Tapi ada juga nih Bang Sis suara sumbang bahwa apa yang dikerjakan misalnya nih ya, apa tanggapan Anda? Apa yang dikerjakan Pak Anies hanyalah meneruskan sebenarnya beberapa proyek besar itu sudah dari dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Pak Anies itu kan sudah jelas mengatakan perubahan dan keberlanjutan. Kita nggak bisa menafikan beberapa program-program dari Pak Jokowi, Pak Ahok itu juga diteruskan Pak Anies soal misalnya, nah itu nggak bisa. Memang Pak Anies begitu, tetapi ada juga perubahan besar yang seperti yang kita rasakan saat ini di Jakarta. Sehingga memang Pak Anies ini sosok pemimpin yang meneruskan kerja Jokowi dan cocok dengan Pak Jokowi ini kerja-kerjanya. Gitu ya. Nah, Bang Sis, satu mungkin terakhir ya, singkat saja. Kita bicara next ya. Ada deklarasi banyak tadi di beberapa daerah. Anda sendiri bagaimana melihat peluang seorang Anies menjadi capres seperti itu, walaupun sekarang partai pendukungnya belum nyampe nih presidential threshold ya. Bagaimana Anda melihat ini? Insya Allah Pak Anies salah satu kita sudah yakin ya. Jadi 5 tahun itu kan serangan bertubi-tubi dari semua penjuru. Fitnah,
luar biasa pada Pak Anies, tapi jalan terus. Semakin fitnah, semakin tinggi elektabilitasnya. Maunya Anies sama siapa Bang Sis cocoknya? Nah, itu biar Pak Anies dan partai-partai. Kalau dari Bala Anies? Oh, kita dan siapa? Tadi berapa kali kami katakan di semua relawan Pak Anies dan siapapun cocok. Oke, baik. Termasuk dengan Puan Maharani cocok itu. Gitu ya? Asal Pak Oke. Anies nomor 1, kan gitu ya. Baik. Tapi memang nomor 1 karena prestasinya lah. Yes. Karena kaya karya bukan kaya citra. Ya. Ada pemimpin tertentu yang cuma kaya citra, tapi miskin prestasi. Baik. Nah ini Bang Sismono, Laude, terima kasih atas waktu dan obrolan singkatnya. Juga kita tahu bahwa Pak Anies dengan segala apa yang dikerjakan dan juga tadi di awal banyak resistensi, penolakan. Tapi apapun itu kita apresiasi sekali untuk semua 5 tahun ini dan hari ini hari terakhir beliau menjabat. Terima kasih Pak Anies, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengerjakan yang terbaik untuk ibu kota. Terima kasih Bang Sis, salam sehat. salam sehat, sukses selalu.